Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sore teman-teman, kembali lagi dengan Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode yang ke-25 dengan saya Yana Mulansari dari Jurnalistik dan rekan saya Sahlan dari Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah berwudu dengan baik dan benar bersama narasumber kita Kak Inasari Andini dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Assalamualaikum Kak Inasa. Waalaikumsalam. Gimana puasanya Kak? Lancar enggak? Alhamdulillah lancar. Jadi gini Kak, sekarang kan udah puasa yang ke-25. Iya. Terus kadang aku tuh bingung gitu. Kalau pas puasa juga kita kan harus ibadah. Wudunya itu gimana? Terus jadi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berwudu yang benar dan sempurna itu gimana? Walau sebelum Ramadan maupun pas Ramadan itu wudu kita harus gimana? Baik. Menurut kitab Fathul Qorib karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dijelaskan bahwa ada beberapa perkara-perkara yang dapat kita lakukan ketika kita ingin berwudu dengan baik dan benar. Beberapa perkara itu diantaranya yang pertama membaca basmalah. Membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita membaca mendapatkan kesunahan, sedangkan ketika kita tidak membaca pun tidak apa-apa, sah-sah saja wudunya. Selanjutnya membasuh kedua telapak tangan. Itu juga merupakan kesunahan. Kemudian niat di dalam berwudu itu dilakukan ketika membasuh wajah. Jadi bukan ketika kita membasuh permukaan seluruh wajah, tetapi ketika awal kita membasuh wajah. Selanjutnya menghisap air, selanjutnya berkumur. Berkumur itu hukumnya sunnah juga. Jadi minimalnya berkumur itu ketika kita memasukkan air ke dalam mulut kita. Sedangkan maksimalnya berkumur yaitu ketika kita memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian berkumur dan dibuang kembali. Selanjutnya yaitu menghisap air ke dalam hidung. Menghisap air ke dalam hidung juga termasuk kesunahan. Minimalnya menghisap air ke dalam hidung itu ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan maksimalnya menghisap itu yaitu ketika kita memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan kembali seperti orang yang sedang membuang ingus. Selanjutnya yaitu membasuh wajah. Wajah itu, batasan wajah secara memanjang itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya dan juga kedua ujung pada dagu. Sedangkan batasan wajah secara melebar yaitu di antara telinga. Iya, seperti itu. Ya, kalau misal cewek itu mau wudu tapi make-upnya nggak dihapus. Oh, baik. Itu sebenarnya tidak boleh, harus dihapus terlebih dahulu. Kenapa? Karena make up yang kita pakai itu bisa jadi penghalang masuknya air wudhu ke dalam wajah kita. Jadi ketika kita sedang bermake up, ketika akan berwudhu itu diharuskan dihapus dulu make upnya. Seperti itu. Selanjutnya membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Baik itu kiri maupun kanan sama-sama 3 kali. Ada beberapa misalkan di antara kita yang mempunyai mohon maaf misalkan bisul ataupun jari tambahan itu juga wajib dibasuh. Selanjutnya membasuh sebagian dari kepala. Membasuh sebagian dari kepala itu bisa dilakukan hanya dengan menempelkan air ke dalam kepala. Itu sudah diperbolehkan. Selanjutnya yaitu membasuh seluruh bagian telinga. Caranya
Yang pertama, jari telunjuk. Jari telunjuk ini digunakan untuk membersihkan bagian dalam telinga atau lempitan-lempitan telinga. Sedangkan ibu jari itu digunakan untuk membersihkan bagian luar telinga. Jadi seperti ini. Dan yang terakhir, telapak tangannya digunakan untuk membersihkan bagian keseluruhan telinga. Jadi kalau dipraktekkan seperti ini. Ini bagian telunjuk, ini bagian ibu jari, dan ini telapak tangan untuk keseluruhan telinga. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Itu sama halnya dengan ketika kita membasuh kedua tangan kita. Sesuatu ataupun apapun yang ada dalam kaki itu wajib dibasuh. Seperti itu. Ada lagi beberapa kesunahan yang belum saya sebutkan. Yang pertama yaitu ketika berwudu itu mendahulukan anggota yang bagian kanan. Setelah itu dilakukan secara berurut-urut sampai 3 kali, dan juga tertib dan berkesinambungan atau tidak ada jeda yang terlalu lama di antaranya. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya Kak, cara berwudu yang baik dan benar. Iya, seperti itu. Oh iya gitu kan pas ini kan bulan puasa hari ke-25 itu kan sholat kan perlu wudu. Itu kalau berkumur-kumur itu membatalkan puasa apa enggak Kak? Oh iya, berkumur itu tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya ketika berpuasa itu, ketika kita akan berwudu itu disunahkan wudunya cuma yang fardu-fardunya saja, seperti membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian dari kepala, dan juga niat dan tertib. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Kak, apa saja hal-hal dapat membatalkan wudu? Hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, ini juga referensi dari kitab Fathul Qorib. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Apa itu 2 jalan? Yang pertama kubul dan dubur. Contohnya seperti kentut dan lain sebagainya. Yang kedua, karena tidur. Tidur juga merupakan penyebab batalnya wudu. Yang ketiga itu karena hilang akal. Bisa disebabkan karena gila, karena mabuk, dan juga karena terkena sihir atau ayan. Selanjutnya yaitu bertempelnya kulit yang bukan mahramnya dengan yang bukan mahramnya. Jadi tidak ada penghalang antara kulit dengan kulit. Kecuali ketika gigi bertemu dengan gigi, kuku bertemu dengan kuku, dan juga rambut bertemu dengan rambut. Itu tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir, hal-hal yang bisa membatalkan wudu yaitu memegang farji dirinya sendiri, milik orang lain, milik hewan, maupun milik orang yang meninggal, yang telah meninggal. Seperti itu. Iya. Terima kasih Kak Inasa atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah teman-teman, kurma episode yang ke-25 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita Kak Inasa atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Saya Sahlan dari Eskul Rohis dan rekan saya Diana dari Eskul Jurnalistik. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.